Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom juga sidang jemaat yang ada lantai 1 dan sidang jemaat yang menonton menyaksikan melalui live streaming. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya selalu menyertai kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi problema kita mau datang kepada Tuhan membawa hidup kita, membawa menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan bahwa kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kebaikan Tuhan.
yang sudah membebaskan kita, yang sudah menebus hidup kita, yang sudah menyelamatkan hidup kita. Kita mau nyanyikan, begitu besar kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu telah menyelamatkan kami. Biarlah ini menjadi pujian kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku kasih-Mu menyelamatkan kami. Bukan sebagai hakim dunia, Dia penyelamat yang berkorban bagi kita. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Bilurnya menyembuhkan luka kita, bilurnya memulihkan hidup kita, bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang menyembuhkan kami, kasih-Mu yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Setiap hari, setiap detik kami selalu mengalami kasih-Mu Bapa. Oh, terpujilah Tuhan, mulialah Engkau ya Allah kami, diagungkanlah nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang menolong kami, yang memberikan pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapa, setiap hari, setiap detik Engkau selalu ada bagi kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari yang indah ini Engkau berikan bagi kami, Tuhan, kami belajar memberikan hidup kami, berikan yang terbaik, ucapan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Nama-Mu yang ditinggikan Bapa. Seluruh para pelayan Tuhan yang mengambil pelayan di pagi hari, oh kuduskan layakkan kami Bapa. Kami layak menghadap Engkau, menghadap Allah yang kudus, Tuhan yang kudus. Tuhan, kuduskan kami Bapa, setiap pribadi yang mengambil di pelayan di pagi hari ini Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah ini Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa atas ibadah ini. Kau juga melawat umat-Mu yang mendengarkan secara YouTube Primer. Tuhan, Engkau melawat hidup mereka lewat firman Tuhan, lewat pujian. Nama-Mu ditinggikan dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga sidang jemaat yang masih dalam perjalanan, Tuhan tolong mereka. Biarlah kasih Tuhan juga melimpah dalam hidup mereka, sehingga tiba di tempat ini dengan penuh dengan sukacita, dan kami bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Terpujilah Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapak. Kami siap memuji Tuhan, kami siap bersukacita bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita baik, amin. Kita mau bersuka cita dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersorak bagi Allah kita. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Ayo bersama-sama. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Saya ingin kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba katakan samping kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Siap ya? Sama-sama kita serukan sambil mengangkat jempol kita. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat
lagi. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Masih ingin bersukacita bagi Tuhan? Amin. Kita ingin menyerukan nama Tuhan. Sebab di dalam bumi ini, di dalam kolong langit ini, tidak ada nama yang menyelamatkan selain nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Sebab dia hidup, sebab dia berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Sebab dia hidup, Allah kita Allah yang berkuasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. 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 Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami memberikan kesempatan untuk mahasiswa Politeknik untuk mempersembahkan pujian. Shalom. Kami ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat lagu pujian Rohmu yang Hidup.
Puji Tuhan, kita diberkati melalui kesaksian dan pujian dari mahasiswa Politeknik. Kita berharap ke depannya terus dan tetap mempersembahkan pujian untuk Tuhan, amin. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, kami memberikan kesempatan. Shalom semuanya. Saya bersyukur pada hari ini saya boleh ada sampai saat ini. Tepatnya di tanggal 23 Oktober, di hari Senin kemarin saya bertambah umur yang ke-19 tahun. Ya itu semua ya berkat kemurahan Tuhan, bukan karena kuat saya. Ada satu cerita dulu, bukan dulu sih, ini cerita waktu saya pas pagi hari lagi beli bensin di pom bensin. Saya itu melihat anak-anak sekolah, ada yang TK, SD, SMP, sampai SMA. Saya sempat berpikir, oh itu dulu saya pernah mengalami itu semua. Pernah TK, pernah SD, pernah SMP, pernah SMA. Tapi yang lebih mencap syukurnya lagi itu Tuhan itu menolong saya. Saya bisa melewati itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan juga saya sempat juga kemarin lihat foto dari KL Free yang dikirim, tak lihat wajahku yang dulu kan, kok masih ada. Terus mamaku lihat, dulu imut juga kamu ya kan, waduh. Oh iya Tama, tak bilang gitu. Terus, oh iya ya. Iya, sekarang kamu udah udah besar katanya. Udah besar. Iya, Ma. Ya dulu sempat disayang-sayang kita kan. Saya disayang-sayang dulu masih kecil. Sekarang ditendang harus cari uang. Ya, emang itulah kehidupan yang saya alami. Saya ucap syukur ya, puji Tuhan saya bisa bertumbuh di gereja ini. Terima kasih Bapak Ibu Gembala sudah juga membimbing saya, dan juga kakak pembina saya, dan juga teman-teman saya juga yang selalu dekat sama saya, dan juga terutama orang tua juga saya yang juga membesarkan saya mengucap syukur. Memang kehidupan depan mungkin saya juga nggak kurang tahu, mungkin sulit atau mudah untuk dilalui, tapi saya mohon bantuannya, doa untuk saya bisa melewati kehidupan ini. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Salam. Puji Tuhan, kesaksian yang mengingatkan kita semua bahwa mungkin dulu ada masa-masa sukar yang kita alami, tapi ketika kita berdiri sampai saat ini, kita bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Engkau sudah baik bagi kami Tuhan, dan sampai saat ini kebaikan-Mu tidak pernah habis. Saat ini kami mau mempersembahkan, mengembalikan milik-Mu Tuhan. Biarlah dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan-Mu dan untuk kesenangan dan kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Kepada pelayan persembahan kami persilahkan.
kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dan dikoreksi oleh firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita mengubahkan hidup kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami rindu Tuhan menghidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Serukan Engkaulah Tuhan, Engkaulah, Engkaulah Raja. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Hidupku ku berserah. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran. Ini kerinduan kami Tuhan. Dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami mengundang Bapak Gembala. Yang ku pegang teguh. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau telah memelihara hidup kami di penghujung bulan Oktober ini Tuhan. Pada minggu yang kelima, bulan yang begitu panjang, Engkau menyertai, Engkau telah menolong kami sampai hari ini kami merasakannya. Maka kami kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kepadamu Tuhan. Oh, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang telah menolong kami melalui hari-hari kami, yang telah menumbuhkan iman di dalam hati kami. Hingga pada hari ini, pada Sabat-Mu yang mulia ini,
kami datang merendahkan diri menyembah Tuhan. Terimalah segala sembah syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami tahu itu pun tidak sempurna, Tuhan akan menyempurnakannya dan Engkau tahu kerinduan hati kami. Hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, mendengarkan untuk melakukannya. Tuhan tolong kami, tambahkan iman kami, tambahkan kekuatan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semua. Sidang jemaat yang di lantai 1 juga selamat pagi, shalom. Ya, saya ingin menyapa dulu jemaat yang baru pertama kali hadir di lantai 1. Yang di lantai 1 ada jemaat yang baru? Ada? Oh ada, mak siapa itu? Tintin. Tintin, kita berikan tepuk tangan dulu. Selamat datang Mak Tintin. Yang di lantai 2 ada? Ya, selamat datang Mama Jojo, tepuk tangan Mama Jojo. Ya, kami bersuka cita menyambut saudara-saudara semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ini adalah minggu terakhir, ya kebetulan saja judul khotbah saya juga adalah pesan-pesan terakhir. Saudara bisa lihat, the last messages, pesan-pesan yang terakhir. Tetapi bukan pesan perpisahan, juga bukan pesan-pesan kematian, tetapi ini adalah pesan-pesan yang memberikan pengharapan. Amin saudara. Kita membaca Maleakhi pasal yang keempat. Mengapa saya buat judul khotbah saya pesan-pesan terakhir? Karena memang kitab yang terakhir dari perjanjian lama itu adalah Maleakhi. Kitab Maleakhi sebelum memasuki nanti perjanjian baru dalam Injil Matius. Maleakhi pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat 1, jemaat ayat 2 dibantu oleh Kak Sony. Sudah ketemu semua? Maleakhi kitab yang terakhir. Kalau di Alkitab fisik yang warnanya hitam terakhir indeksnya itu ya. Kalau di handphone, ya keterlaluan lah kalau nggak tahu. Di handphone kan tinggal cari aja. Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6 saya baca ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jemaat. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Terus. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Inilah pesan-pesan terakhir Maleakhi yang cuma ada 4 pasal itu, dan ini merupakan ayat terakhir, dan Tuhan akan diam selama 400 tahun. Sedikit sebelum saya menyampaikan khotbah saya ini, perlu jemaat mengetahui latar belakang surat kitab Maleakhi ini ditulis. Itu sebabnya kalau saya membuat judulnya The Last Messages, itu ada alasannya. Coba kita melihat, ini adalah timeline atau
garis waktu yang terjadi bagaimana peristiwa kitab Maleakhi ini ditulis. Saya jelaskan dulu yang di bagian atas, yang warna biru itu, perhatikan saudara. Ketika Maleakhi melayani, dia melayani pada tahun 430 sebelum Masehi kira-kira. Setelah apa? Setelah khotbah saya pada minggu lalu. Setelah Nabi Hagai bernubuat dan berbicara kepada bangsa Israel, mengapa kamu biarkan rumah Tuhan terbengkalai, mangkrak, sementara rumah-rumahmu dibangun dengan bagus. Akhirnya Zerubabel dan imam besar Yosua benar-benar akhirnya membangun bait suci itu. Sampai kepada zamannya Maleakhi, saudara perhatikan, mulai dari zamannya ini kira-kira Nehemia, Hagai di sini semua 450, tahun 450 dikurangi 430, kira-kira 20 tahun. 20 tahun kira-kira Allah sudah memberkati mereka, menyertai mereka. Mereka yang tadinya dibuang di dalam kerajaan, di belakangnya Persia itu masih ada Babylon, Nebukadnezar Persia, lalu kemudian Darius, lalu kemudian dibangun sampai kepada Maleakhi. Tuhan terus menyertai, Tuhan terus mengikuti langkah-langkah mereka. Tapi mengapa harus tiba pesan-pesan yang terakhir ini? Saudara perhatikan yang di bawah sekarang. Perjanjian lama itu diakhiri dengan kitab Maleakhi. Perjanjian baru dimulai dengan Injil Matius. Tapi di antara, perhatikan, di antara perjanjian lama yaitu Maleakhi yang terakhir, selama 400 tahun. Selama 400 tahun sama sekali Allah tidak pernah berbicara lagi. Baru nanti sampai pada akhirnya Matius pasal 1, Lukas pasal 1, Markus pasal 1 baru muncul. Di mana malaikat-malaikat datang kepada Maria, kepada gembala-gembala untuk mulai lagi berbicara kepada bangsa Israel tentang keselamatan. Jadi 400 tahun. Ini menjadi pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel setelah dia disebutkan silent period. Periode diam. Periode kosong. Tidak ada nabi, tidak ada firman Tuhan. Biasanya kan selalu itu, kalau kita mundur ke Maleakhi mundur terus, ada Nehemia, ada Hagai, ada Yoel, Amos, Obadja, ada Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya. Banyak sekali nabi, ngomong lagi, ngomong. Terus tidak habis-habis. Kali ini Tuhan harus diam. Tuhan harus diam. Dia harus menyampaikan pesan-pesan yang terakhir. Tetapi saudara perhatikan, ketika Allah memutuskan untuk menyampaikan pesan yang terakhir kepada bangsa ini bukan pesan-pesan yang mematikan. Ini bukan pesan-pesan yang menjadi perpisahan terakhir. Lalu apa dong Pak Pendeta? Setidaknya 2 hal yang ingin saya sampaikan. Mengapa munculnya pesan-pesan yang terakhir ini? Yang pertama di flyer yang sudah saudara terima hari Sabtu pagi. Yang pertama, ini adalah pesan peringatan, bukan pesan perpisahan. Dan yang kedua, ini bukan pesan kematian, tetapi justru pesan yang menghidupkan. Amin saudara? Saudara tentu tidak suka ya kalau mendengar pesan-pesan terakhir dari gembala. Betul ya, enggak suka ya. Kita tidak mau mendengar pesan-pesan terakhir dari pacar kita. Enggak mau kita. Apalagi kalau keluarga kita sudah di rumah sakit, waktunya pesan-pesan terakhir itu adalah saat-saat yang sangat memilukan, menyakitkan. Saya harap saudara pulang dari tempat ini penuh dengan sukacita, amin. Karena ini bukan pesan-pesan perpisahan, tetapi ini adalah pesan yang mengingatkan kita. Ayat 1 sampai ayat 3 tolong diulangi pasal 4.
bahwa sesungguhnya hari itu datang, Ya, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik ya, menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. terus, Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. ya, Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya oh kebenaran. haleluya, terus, Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. terima kasih. Kalau kita mendengarkan nats ini, ketika kita membacanya, akan datang waktunya. Wah, betul-betul kalimat perpisahan yang sepertinya menggetarkan gitu ya. Kalau saya lihat di drama-drama itu, kalau menemani istri saya nonton itu, iya. Kalau ada orang suami istri, yang satu disakiti, yang satu menyakiti, lalu kemudian ketika dia akan berpisah dia bilang apa? Akan datang waktunya. Kamu akan rasakan. Gitu. Kalau itu film laga, tunggu pembalasanku. Ya, begitu ya. Akan kumatikan kamu, waduh aku akan kembali mematikanmu. Tapi ini saudara perhatikan baik-baik. Ini adalah sebuah peringatan. Tuhan punya kewajiban untuk mengingatkan bangsa itu. Setelah 1000 tahun, saya mundur ya. Setelah 1000 tahun Musa, mulai dari Musa berbicara kepada bangsa itu, sampai pada waktunya kitab Maliaki ini disampaikan, Allah akan diam, Tuhan memberikan peringatan. Hati-hati kalau sudah diberi peringatan ya. Seringkali kita menganggap peringatan itu apa? Kematian, padahal bukan. Karena saya kebetulan dosen mahasiswa saya ya, kalau sudah saya bilang, seperti kemarin kan UTS, kapan Pak dikumpulkan karena take home test ya, ujiannya itu dibawa ke asramanya masing-masing. Kapan Pak deadline-nya? Saya bilang, besok jam 24.00. Jangan sampai ada yang mengirimkan tugasnya ke emailnya dosen jam 00.01. Itu peringatan. Karena apa? Karena akan datang waktunya. Pasti akan datang waktunya. Maksudnya apa? Tuhan tidak mau kita mengalami kegagalan yang disebut tadi, jerami seperti jerami yang terbakar, akan datang waktunya. Sehingga Tuhan perlu menasihati mereka. Saudara perhatikan baik-baik, pada pasal yang pertama Maliaki sampai pasal yang kedua, di sana dijelaskan orang yang diperingati itu kan orang yang kalau sudah dilihat langkahnya itu sudah melenceng, betul ya? Kalau kita orang tua kita lihat anak kita, loh kok sudah agak lain ya? Dia sembunyi-sembunyikan apa itu masuk ke kamarnya ya? Kita sudah mulai curiga, kita sudah mulai wanti-wanti, lalu kita kasih tahu, nak kamu jangan mencuri barangnya orang ya. Diwanti-wanti, dinasihati. Pasal 1 sampai pasal yang kedua, Tuhan sudah melihat, saya rangkumkan saja dosanya bangsa ini. Setelah bait suci sudah ada, dosa mereka sekarang baru. Saya sudah pernah khotbah kepada jemaat, bangsa Israel ini dibuang ke Babel, untuk apa? Supaya mereka jangan menyembah berhala lagi. Betul saudara. Hukuman selama 70 tahun di Babilonia yang sekarang Irak itu membuat bangsa Israel memang tidak pernah menyembah berhala lagi. Sama sekali tidak pernah. Tetapi setelah mereka suka beribadah, bait suci Zerubabel sudah dibangun, muncul dosa versi terbaru. Kalau saudara punya Android handphone, kan itu selalu ada notifikasi ya. Kalau Androidnya sudah diperbaiki. Tadinya versi 5,0, sekarang diperbaharui jadi 5,01. Ternyata dosa juga mengalami pembaharuan.
Anak-anak sekarang Pak nggak ada lagi seperti dosa kita di masa lalu. Tapi sama saja dosa, cuma dikemas dengan gaya baru. Enggak kok Pak, ini cuma main-main. Kalau kita dulu kan terang-terangan dosanya. Kalau anak-anak sekarang, enggak kok, ini bukan judi katanya. Lalu apa? Game katanya. Main slot, main apa? Main token, main judi online. Enggak judi kok. Kalau judi kan ada kelihatan uangnya Pak. Kalau saya dulu kan main judi langsung ada 5.000. Tambah lagi 10.000. Ini judi. Kalau ini kan enggak judi Pak, enggak ada uangnya kata. Bangsa Israel berbuat dosa saya ringkaskan. Yang pertama dosa mereka adalah pasal 1 ayat 12. Mereka datang ke tempat ibadah itu dengan cara menajiskan. Dibaca aja ya, dibaca aja Kak Sony. Pasal 1 ayat 12, ini yang pertama dosa mereka. Yang diperingati nanti. Tetapi kamu ini menajiskannya. Iya. Karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Oh ayat 13 ini cara mereka. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku. Stop, coba saudara perhatikan. Sampai Tuhan itu disusahkan loh. Ini Tuhan sampai mengeluh seperti manusia. Lihatlah kalian ini. Kalian ini menyusahkan aku. Kalau ada orang tua ngomong gini sama anaknya udah ini parah. Betul ya? Kamu itu jadi anak kenapa nyusahin? Nyusahinnya bagaimana? Oh Tuhan itu nyusahinnya bukan kayak kita disusahkan. Apa? Lanjut. Firman Tuhan semesta alam. Apa itu? Kamu membawa binatang yang dirampas. Kamu membawa ke bait suci binatang yang dirampas, terus? Binatang yang timpang, Iya. dan binatang yang sakit. Terus? Kamu membawanya sebagai persembahan. Terima kasih. Saudara mungkin kurang memahami ya anak-anak muda ya. Loh ada apa? Ke gereja kok bawa binatang? Kenapa bawa binatang yang pincang, binatang yang timpang, yang dirampas? Saudara saya singgung sedikit. Bait suci Israel itu, cara mereka membawa persembahan itu tidak pakai amplop. Saudara tadi bikin amplop kan? Betul ya? Masih ada satu lagi kulihatin, satu lagi masih sisa. Satu kali lagi kan? Nggak ada yang timpang di situ kan? Semua gambarnya bagus, minimal patimura. Iya kan? Minimal patimura gambarnya. Kalau tanggal muda ya Soekarno-Hatta. Nggak ada yang timpang di situ. Apa hubungannya khotbah ini dengan kita Pak? Saudara perhatikan, bait suci Israel itu kalau orang datang mempersembahkan korban, begitu mereka datang korban karena dosa, pengampunan dosa, ucapan syukur, anaknya lahir, mau menikah dan lain sebagainya, persembahan mereka itu kalau orang kaya sapi, kalau orang menengah kambing domba, kalau orang tidak punya sepasang burung tekukur, nggak ayam Bu. Ayam nggak laku waktu itu. Karena belum ada Kentucky Fried Chicken. Iya, terima kasih. Burung tekukur paling murah, itu orang miskin bisa beli. Tetapi setiap kali mereka datang mau ke tempat ibadah, mau menyerahkannya kepada Tuhan lewat imam, itu di depan pintu, imam-imam sudah menunggu. Pengerja-pengerjanya, pendeta-pendeta sudah nunggu di depan pintu. Ngapain? Diperiksa itu kambing. Diperiksa, kalau ada kutunya disuruh bawa pulang dulu. Ada kutu aja nggak boleh loh. Dilihat kakinya, kan kakinya kambing itu dua begini. Kalau kukunya lepas, nggak boleh, tolong diganti. Apalagi kalau dia kurapan, nggak bisa. Karena apa? Korban persembahan yang dibawa itu harus yang terbaik. Amin saudara. Harus yang terbaik, tidak boleh buta, apalagi timpang. Timpang itu begini-begini dia datang dibawa ke bait Allah. Gak boleh untuk Tuhan yang begitu-begitu. Gak boleh. Tetapi pada waktu itu, dosa bangsa Israel sudah bertransformasi. Dari yang tadinya suka menyembah berhala, sudah selesai bertobat mereka. Kapok deh, karena 70 tahun dibuang. Tapi sekarang ada dosa versi baru. Ke tempat Tuhan main-main.
mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tidak serius, tidak sungguh-sungguh, bukan saya yang bilang, tapi Tuhan mengatakan, kamu telah menajiskan, ini dia saudara. Kamu telah menajiskan rumah Tuhan. Hati saya begitu geloh gitu ya. Saya tanya kepada Tuhan, lalu apa hubungannya dengan gereja pada masa kini? Apa hubungannya? Saya berterima kasih kepada Tuhan. Setiap kali ibadah di sini belum dimulai, Ibu Gembala ingatkan semua para pelayan, jam 8 ibadah mulai, 7:30 semua pelayan harus berdoa. Sebelum 7:30, kalau ada jemaat berkenan ingin berdoa di ruang doa, mereka berdoa lebih dahulu di ruangan itu. Apa yang didoakan? Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Amin saudara. Kami orang yang cacat. Saya ini cacat saudara. Saudara aja gak lihat. Jempol kaki kiri saya ini bengkok. Berarti najis dong rumah Tuhan. Karena ada orang timpang masuk di sini. Saya cek saudara, ada gigi saudara yang tidak sempurna. Kan cacat juga itu ya. Ompong, berlobang. Betul kan? Ya, saya lihat ada yang ketumbian juga. Gak boleh. Ada yang kutuan juga, jangan-jangan. Loh iya toh, betul kan? Ternyata ada yang sakit-sakitan juga. Saya dengar beberapa batuk tadi. Sudah dekat hari Tuhan. Saudara, apa tidak boleh? Saudara, Roma pasal yang ke-12 mengatakan, tubuh kita yang disucikan, pikiran dan perasaan kita yang dikuduskan, itulah yang berkenan, itulah ibadah yang sejati. Amin. Jangan main-main ketika datang ke rumah Tuhan. Secara fisik kita masih memberikan persembahan. Ya, persembahan yang seperti itu. Saya cek tadi, saya tanya istri saya, sudah dicetak lagi amplopnya yang baru. Kenapa? Sudah mulai bengkok-bengkok yang lama ini. Karena apa? Kadang jemaat itu saking sukacitanya dikasih amplop, dilipat dia. Karena udah biasa ngelipat uang ke pasar mungkin kan. Dilipat amplopnya dimasukin ke sini. Ya, padahal supaya rapi dibikin, itu disetrika ya. Sampai lurus begitu. Itu untuk dibiarin aja begitu lurus gitu. Tapi karena sukacitanya jemaat kadang dilipat-lipat itu ya. Supaya enggak dilihat orang. Karena memberi persembahan. Jangan di tangan kanan memberi, jangan dilihat tangan kiri katanya. Ya, akhirnya rusak. Saya tanya istri saya, ayo segera dicetak yang baru lagi. Kita upayakan yang terbaik. Hati Tuhan sakit saudara. Hati Tuhan disusahkan saudara. Kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan, tetapi hatimu tidak seutuhnya untuk Tuhan. Kalau kita datang beribadah ke rumah Tuhan, tetapi pikiran kita melayang-layang entah kemana. Saudara, hati Tuhan disusahkan. Seolah-olah kalau Tuhan manusia seperti saya, dia akan berkata, apa yang kurang sih? Bait Allah mereka minta sudah dibangun 15 tahun yang lalu oleh Zerubabel. Apa yang kurang? Mengapa mereka melakukan ini? Padahal rumah mereka, minggu lalu saya udah khotbah, rumah mereka dibangun bagus-bagus. Tapi kalau ke rumah Tuhan bawa persembahan, mana yang paling jelek? Ya itu maksudnya saudara. Mana yang paling cacat? Di jemaat sini semua saya dengar laporan dari bendahara. Waduh Pak Gembala, lu kenapa? Persembahan kita sekarang di jemaat kita ini walaupun sulit, luar biasa katanya. Gitu ya. Ya. Jadi ketika saya ngomong ini bukan di jemaat ini. Kadangkala kita memberikan persembahan itu saudara, enggak serius. Enggak kita persiapkan dengan baik. Ini perlu saya ingatkan. Di jemaat ini enggak, karena laporan dari bendahara, bagus-bagus Pak. Hampir 5 juta persembahan kita dikurangi nolnya berapa Pak? Oh puji Tuhan. Rapi-rapi uangnya, rapi-rapi Pak. Sak sudut-sudutnya itu dilurus-lurusin Pak. Ya. Ada yang bisa motong cabai Pak, saking barunya. Itu artinya apa? Untuk mendidik kita menjadi apa? Menjadi orang yang menghargai Tuhan. Mencintai Tuhan. Anak-anak sekolah ini mungkin kan belum ada gajinya, belum ada penghasilannya. Mungkin dia hanya punya uang kiriman dari orang tua. Ya Tuhan, ini yang aku punya sekian rupiah. Bikin bagus. Bikin bagus.
Ternyata Tuhan melihat. Ternyata Tuhan memperhatikan, walaupun orang kaya membawa sapi, tapi kalau dia tidak serius, kutunya dibiarkan, tidak peduli mau cacat atau tidak, itu ternyata Tuhan lihat loh saudara. Bukan karena sudah bawa sapi, lalu Tuhan tidak terbuai, wah sudah sapi ini enak ini, sapi ini bagus ini. Enggak, Tuhan tetap ingin, hatimu itu apa sih? Karena kamu kaya tak ngasih itu? Oh karena dia mencintai Tuhan. Saya yakin kalau kita ketemu sama pacar kita, ini yang sudah berencana pacaran. Kebetulan tidak ada pembina di sini ya. Yang sudah berencana pacaran, saya yakin loh. Kalau kita mau ketemu pacar kita itu gak cukup 2-3 kali ke kaca itu. Betul ya? Ngaca lagi, udah bagaimana aku miskin, terlalu panjang. Syukur kalau dia cowok. Kalau dia cewek, lagi. Iya kan? Tapi kita kok sama Tuhan itu kok asal-asalan gitu ya. Ya udah kembalian dari Indomaret itu aja lah tadi. Ya sudah. Mana yang kemarin itu kembaliannya uang gas itu mana? Itulah saya, itulah kita. Itu dosa yang pertama. Kamu itu sembrono. Kamu itu menajiskan bait Allah. Aku mau diam 400 tahun kepada kalian. Kalian masih kayak gini, gak matang-matang, gak dewasa-dewasa. Yang kedua, pasal 2 ayat yang kedua. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, kamu tidak memberi perhatian, menghormati terus. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Berubah, berkat jadi kutuk. Wow. Terus? Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Dosa tidak memperhatikan firman. Waduh. Dosa tidak memperhatikan. Mereka tidak menyembah berhala lagi, tetapi mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Lah sama dosanya rupanya. Kalau menyembah berhala dikutuk, kalau tidak memperhatikan disebut. Bahkan aku merubah berkatmu menjadi kutuk. Oh ini attention please. Perhatikan baik-baik ayat yang ketiga. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu. Gak ada gunanya terus. Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Saya singkatkan pada poin dosa yang kedua ini, ayo kita serius mendengarkan firman Tuhan. Serius, perhatikan kalau Tuhan berbicara. Keluarga saya, anak-anak saya selalu saya ingatkan. Saya tahu, apalagi mereka anak-anak, mesti terus diingatkan, tidak masalah. Tapi saya sebagai orang tua mengingatkan, perhatikan firman Tuhan. Jangan mainan HP kalau dengar firman Allah. Tuhan tidak suka. Jangan urusi yang lain kalau mendengarkan firman Tuhan. Berkat yang tadinya Tuhan sediakan bagi bangsa Israel, dikatakan dalam kalimat ini, berubah menjadi kutuk. Dan kita tidak mau anak-anak kita mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kutuk. Kita tidak mau sebagai sidang jemaat, kita tidak mau jemaat tidak diberkati Tuhan. 45 menit saja firman Allah disampaikan. 1,5 jam saja keseluruhan ibadah kita. Mengapa waktu untuk Tuhan tidak ada? Saudara kalau main game sampai level 15 yang suka main game. Kalau saudara nonton sampai episode 17. Kalau kita memasak di dapur sampai 1,5 jam. Kita ngobrol-ngobrol dengan tetangga sampai berjam-jam. Sabat ini diberikan pemerintah libur hari Minggu. Saudara perhatikan. Libur hari Minggu itu bukan liburan. Diliburkan oleh internasional dan bangsa Indonesia untuk apa? Beribadah. Amin. Dan itu pun hanya 2 jam. Setelah itu liburan juga sih. Santai-santai juga sih. Habis ini ada yang mancing ke Karanganyar. Habis ini ada yang pergi jalan-jalan ke mall. Pay attention. Berikan perhatian untuk firman Tuhan.
Yang ketiga sekarang, pasal yang ketiga ayat 8 dan 9. Ini dosa berikutnya, bukan penghakiman tetapi peringatan, bukan salam perpisahan tapi mengingatkan bangsa itu. Ayat 8 dan 9. Bolehkah manusia menipu Allah? Coba baca ayat itu 1-2 ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Coba jawab. Jawab dulu. Sayalah Tuhannya. Bolehkah manusia menipu Allah? Kalaupun boleh, nggak bisa kamu menipu Allah. Ong tahu semua dia. Betul? Kalaupun kalian jawab boleh, kenapa rupanya? Ya silahkan. Tapi kamu nggak akan berhasil menipu Allah. Menipu mamamu aja nggak berhasil. Iya, anak-anak saya masih kecil. Apa itu yang kita nggak tahu dia makan permen lollipop itu loh. Kan lagi tenggorokannya. Dia nggak tahu kita sembunyi-sembunyi kita datang. Tadinya kita nggak tahu. Aku nggak makan permen kok, malah ketahuan. Loh iya, aku nggak makan permen. Enggak. Loh, kita nggak nanya malah ketahuan. Itulah kualitas menipu kita. Menipu aja jelek. Bolehkah manusia menipu Allah? Jawab, tidak boleh dan tidak mungkin bisa. Namun kamu menipu aku. Namun kamu menipu aku. Dijawab lagi sama jemaat. Bagaimana? Coba. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dengan cara bagaimana kami menipu Tuhan? Kami kan tidak pernah menipu Tuhan. Ini saudara, Maliaki ini jelas. Terus? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus terus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ini saudara. 4 tahun saya tidak pernah bicara mengenai persembahan persepuluhan. Tapi ini tidak direncanakan saudara. Ini tema-tema khotbah di gereja kita ini sudah dibuat 1 tahun yang lalu. Dan bulan ini berbicara tentang kitab nabi-nabi besar. Daniel, Hagai, Hosea, nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar, dan hari ini Maliaki. Bagaimana cara kamu menipu Allah? Tuhan jawab, dengan cara kamu menipu Tuhan dengan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus yang tidak kamu berikan, kembalikan kepada Allah. Lalu nanti dijelaskan sama Tuhan, ujilah aku, uji aku. Apakah aku tidak akan memberkati engkau kalau engkau mengembalikan milik Tuhan? Uji aku. Justru yang terjadi semakin engkau tidak mengembalikan milik Tuhan. Kamu kekurangan, kata Maliaki. Kamu kekurangan, kamu kena kutuk dan lain sebagainya. Inilah dosa yang ketiga. Bangsa itu tidak mau mengembalikan milik Tuhan. Ruwet kalau sudah bicara persepuluhan ini memang. Saya paling tidak suka. Sebenarnya saya paling tidak suka. Anak-anak saya selalu saya ingatkan. Kalian sudah mengembalikan persepuluhan? Anak-anak memang belum punya penghasilan kan? Tapi kamu ingin belajar melakukan firman Allah? Jajan yang kamu terima, berkat yang kamu terima dari orang tua, berkat yang kamu terima dari pelayanan, berkat yang kamu terima dari mana-mana, kumpulin aja. Kan cuma 3.000 nanti Pak, berikan saja kepada Tuhan. Berikan saja berapa yang kamu punya, kamu sedang dididik oleh Tuhan. Untuk apa? Menyatakan bahwa aku telah diberkati Tuhan, amin saudara. Ternyata persepuluhan itu bukan menjadi beban, tetapi justru pengakuan kita bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya khotbah ini 4 tahun yang lalu di Jemaat Surabaya. Baru kali ini lagi ngomong ini karena saya tidak berani menghindarinya. Saya ingin lompati aja sebenarnya, tapi saya tidak berani. Saya hanya berbicara saja. Kembalikan milik Tuhan. Sama yang kedua, persembahan khusus. Kalau bangsa Israel kamu diberkati, ternakmu diberkati Tuhan, beranak 3, beranak 5 kambingnya, ada ucapan syukur, ada persembahan khusus bisa diberikan. Tuhan ini persembahan khusus karena apa? Anakku kuliahnya bagus. Tuhan terima kasih karena apa? Karena aku sehat sepanjang bulan ini. Apa sajalah persembahan khusus, persembahan khusus, persembahan khusus untuk Tuhan.
Dan yang terakhir, pasal 3 ayat 13, ini yang paling parah. Dosa yang diingatkan kepada bangsa itu pasal 3 ayat 13, tolong dibaca sampai 14. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Terus? Firman Tuhan. Iya. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang Kami engkau? ngomong apa sama Tuhan? Kok ngomongnya katanya kami kurang ajar? Apa sih? Ya, ini dialog namanya, dialog antara manusia dengan Allah. Ayat 14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Oh, sakit sekali hati Tuhan. Ternyata bangsa Israel yang sudah diberikan bait suci, dibangun bait suci. Tuhan menggoncangkan langit dan bumi dan bangsa-bangsa untuk pembangunan bait suci. Tiba-tiba kalimat yang menyakitkan luar biasa. Mereka mengatakan sia-sia beribadah kepada Allah. Coba saudara orang tua yang punya anak tiba-tiba ngomong di depan saudara, sia-sia saya punya papa mama. Coba jemaat berkata, sia-sia saya punya pendeta. Lebih baik ku masukkan kepalaku ini ke dalam got. Coba saudara perhatikan, sia-sia beribadah kepada Allah. Ternyata kalimat ini adalah kata-kata kurang ajar. Saya ulangi saudara, ternyata kata-kata ini menurut Allah, bicaramu kurang ajar tentang aku. Apa rupanya kami ngomong? Kamu ngomong sia-sia beribadah kepada Allah. Ini berbahaya saudara. Ini berbahaya anak-anak muda. Kalau kita sampai berkata, ngapain ke gereja itu? Sia-sia beribadah. Ini menyakiti hati Tuhan. Saya ringkaskan, 4 dosa ini di sepanjang kitab Maliaki disinggung, maka Tuhan sekarang berbicara kata-kata perpisahan. Dan kata-kata perpisahan ini adalah peringatan. Peringatan kepada bangsa itu supaya apa? Supaya mereka dewasa. Coba baca pasal 4 ayat 1 diulangi. Ada 2 kali kata ini yang sama. Akan tiba waktunya. Pasal 4 kembali, ayat 1. Bahwa sesungguhnya Ya. hari itu datang, menyala seperti perapian. Ya, Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik ya. menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Ya, terima kasih. Akan tiba waktunya. Semua orang tua kita sayang anak kita ya, betul ya? Betul? Bahkan kami suami istri, anak yang bukan dari biologis kami saja, kami sayang. Jemaat yang bukan keluarga saya aja kami sayang. Apalagi kita orang tua jasmani. Sayang kita sama anak-anak kita ya. Betul ya? Sayang. Tapi coba saya tanya orang-orang tua. Kita sayang sama anak kita. Maka anak kita nggak boleh pergi kemana-mana. Anak kita nggak boleh kawin. Wah yuk. Kan ibu-ibu biasanya ya, mama-mama ya, saya lihat di film-film itu. Berkelahi aja terus ibu mertua dengan menantunya. Karena apa? Mengapa kamu sekarang lebih milih istrimu daripada milih mama? Mana bisa? Saking sayangnya kita, saking sayangnya Tuhan kepada bangsa ini. Tapi Tuhan bilang akan tiba waktunya. Akan tiba waktunya harus didewasakan. Akan tiba waktunya bangsa ini harus mandiri. Akan tiba waktunya bangsa ini tidak harus ada nabi. Tidak harus ada yang berbicara lagi kepada mereka. Tahun 537 sampai tahun 432. Tolong kalkulatornya, nanti dikira saya hoax. Coba kalkulatornya yang di handphone buka ya. Coba dikurangi. Tahun 537 sebelum Masehi, jadi mundur ke belakang. Sudah? Kan tidak taat kalian kan, inilah. Ku bilang buka kalkulatornya. Ya udah, siap Pak sudah katanya. Untung gak dijawab. Kok Bapak ngotot sih? 537 dikurangi 537 itu adalah waktu Zerubabel membangun bait suci itu. Khotbah saya minggu lalu, dilihat lagi di YouTube ya.
5:37. Lalu 4 kurangi 4:32. 4:32 itu adalah zamannya Maleakhi. Dapat berapa angkanya? 105 tahun. Sejak Tuhan berbicara bangun bait suci, sudah ada bait suci. Lalu sekarang Maleakhi Tuhan mau bikin kata-kata perpisahan. Berapa tahun? 100 tahun lebih. Kalau manusia itu sudah dewasa apa masih kecil? Sudah mau dipanggil Tuhan. Artinya apa? Lebih dari dewasa. Bangsa Israel ini sudah lebih dari dewasa. Jadi kalau Tuhan tidak berbicara pun 400 tahun, sebenarnya mereka sudah bisa mandiri. Anak kita di Indonesia disebut mandiri 18 tahun, 17 tahun disebutkan sudah dapat KTP. Tadi sudah yang saksi di sini cowok paling ganteng di sekitar Sedati Blok GA. Sudah saksi, aku sudah 19 tahun. Sudah mandiri, saya tanya Nelson, masihkah engkau dimandikan mamamu? Ya kaget mamamu kalau mandiin kamu. Ya. Maksudnya dia akan kaget karena enggak seperti bayi lagi, lebih tinggi dia daripada mamanya. Betul kan? Walaupun kita sayang kepada anak, akan tiba waktunya berpisah. Anak saya ini sudah gadis-gadis 2 orang. Saya ingatkan mereka sejak dini. Ada waktunya kamu tidak dengan papa mama lagi. Tinggal hitunglah. 18 tahun, itu mau 17 tahun. Hitung aja, menikahnya 22, 23, 25. Kalau laki-laki 25, wanita 20 sudah boleh menikah. 22 tahun setelah dia selesai kuliah atau kerja jadi 24 atau seterusnya. Hitung aja, sisa berapa tahun kamu dengan papa mama? 1 jari, 1 lengan aja. Tambah sedikit lengan. Sebentar lagi. Maka saya nasihati mereka, mumpung mereka mepet-mepet dengan saya nasihati. Don't trust anyone. Jangan percaya kepada laki-laki siapapun sebelum dia jadi suamimu. Kecuali papa mama, tidak ada yang mencintai kamu lebih tulus dan lebih murni dibandingkan manusia siapapun di dunia ini. Hanya 2 ini aja yang tulus. Yang laki-laki yang ngomong cinta sama kamu itu belum jelas orangnya, buaya itu. Betul, sebelum jalur kuning, sebelum pendeta menumpangkan tangan, masih buaya itu. Buaya darat. Kalau yang perempuan bagaimana? Buaya betina. Saudara mengerti maksud saya? Akan datang waktunya sampai nanti papa menyerahkan kamu kepada seorang laki-laki yang mencintai kamu, yang percaya Yesus. Papa adalah laki-laki terbaik di dunia ini. Yang paling tulus mencintai kamu walaupun dinasihati dengan amarah, ditegasi. Tapi ujilah saya. Sayalah laki-laki yang pertama mencintai kamu. Yang menyerahkan hidupku bagi kamu dari kamu bayi. Kalau buaya itu, baru kemarin ya dia belikan tasmu, udah kau serahkan hidupmu sama dia. Iya, dia nggak pernah ngasih makan, dia nggak pernah ngasih kamu mandi, dia nggak pernah gendong kamu, dia nggak pernah main-main. Kalau mainan kita waktu kecil bantal-bantalan namanya. Habislah saya dihajar sama 2 orang ini. Tiba-tiba ada cowok belang di sana, belikan tas bagus contohnya. Engkaulah bulanku, matahariku. Saya bilang, tapi itulah kita manusia ya. Tapi saudara perhatikan, akan datang waktunya, tidak bisa dicegah. Saudara akan berjalan di sekolahmu tanpa ada pendeta mendampingimu. Saudara akan berjalan di tempat engkau bekerja tanpa ada Tuhan yang kelihatan di sisimu. Saudara harus berjalan tanpa Tuhan lagi selalu berbicara lewat khotbah-khotbah di mana saudara bekerja dan berjalan. Tapi namanya saudara sudah dewasa, sudah mandiri. Walaupun Allah tidak berbicara lagi lewat nabi-nabi, walaupun orang tuamu tidak mendampingi lagi di sisimu, ingat baik-baik, kamu sudah dinasehati. Amin. Saya ringkaskan,
16 nabi sudah diberikan Tuhan. 16 nabi untuk bangsa Israel sudah diberikan Tuhan selama 1000 tahun. 12 hakim-hakim sudah diberikan Tuhan untuk menghakimi dan menimbang. 40 raja diberikan Tuhan untuk memimpin. Ada ribuan imam-imam untuk melayani di bait suci. Ada 125 mujizat Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Kurang apa? Di jemaat sini setiap kali nanti bulan Desember tutup buka tahun, saya pasti berkhotbah. Setidaknya 52 kali saya berkhotbah hari Minggu di gereja ini. Jemaat tidak bisa lari loh. Saya akan bilang sama Tuhan, tugasku sudah kusampaikan 1 tahun ini. 52 kali semua khotbah saya ada di komputer saya. Flyer-flyernya saya kasih kepada jemaat ini Tuhan. Akan saya ngomong itu. Saya bukan pendeta abal-abal. Kalau pendeta di sana tidak melakukan itu, saya akan melakukan yang baik. Saya siapkan khotbah saya bagus-bagus. 52 kali Tuhan saya khotbah ke jemaat ini. Minggu. Hari Selasa ada 5 pendeta hamba-hamba Tuhan melayani. Hari Sabtu ada ibadah kaum muda. Tapi kita masih bilang sia-sia beribadah. Ini yang membuat hati Allah sangat sedih. Dia harus tega. Saya buat Tuhan seperti manusia, saya antromorfiskan Tuhan itu seperti manusia. Dia harus rela, dia harus tega merelakan jemaat ini sekarang berjalan dengan imannya. Karena sudah cukup dan lebih dari cukup pengayoman Tuhan atas hidup mereka. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau engkau jatuh di perjalananmu. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau harus tergeletak dalam perjalananmu. Data saya sangat lengkap. 1000 tahun ketika bangsa ini keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan, penyertaan Tuhan lebih dari cukup. Amin saudara. Ini bukan kata-kata perpisahan. Ini peringatan. Supaya apa? Supaya mereka sekarang menentukan pilihannya. Coba kita baca, kembali kita baca pasal 4 ayat yang pertama, saya ulang-ulang ayat ini. Pasal 4 ayat yang pertama, tolong bacakan Kak Sony. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, Iya, menyala seperti perapian. iya, Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang Yang itu. pertama, pilihan yang pertama, hangus, terbakar, rusak, hancur. Kalau itu pilihanmu, silakan pilih. Orang yang sudah dewasa sudah bisa memilih. Tapi ada pilihan yang kedua, ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, Ya, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. ya, terima kasih. Kamu harus memilih. Kamu harus tentukan pilihan. 105 tahun aku sudah menemani kamu, menasihati kamu. Sekarang waktunya kamu memilih. Momen ini saya pakai saudara untuk sosialisasi pemilihan presiden ya. Kalau saya tanya saudara nggak tahu siapa capresnya, wah jemaat Healing Insight pasti dimarahi sama Tuhan nanti saya. Maka saya sebagai pendeta harus menyampaikan ini. Ya kan, kalian enggak tahu kan? Ini calon presiden kita tahun 2024. Pendeta sebagai pejabat publik harus memberitahukan ini kepada jemaat. Yang pertama, ini sesuai dengan urutan mereka pengumuman ya, mencalonkan, mendaftarkan diri, pengumuman capres. Yang di sebelah kiri itu Bapak Anies, bukan Bapak Pendeta ya, Bapak Anies Baswedan, wakilnya Muhaimin Iskandar, ya, didukung oleh 3 partai, Nasdem, PKS, dan PKB. Itu yang sana. Yang atas itu presidennya, yang bawah calon wakilnya. Yang di tengah sekarang Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah mantan. Wakilnya adalah Bapak Profesor Mahfud MD. Didukung oleh 2 partai yang ada di parlemen, PDIP dan P3.
Ada partai-partai lain, Perindo, yang lain sebagainya, tapi kan mereka belum di parlemen, di Senayan. Jadi yang saya sebutkan yang di Senayannya ya. Dan yang terakhir mendaftar ke KPU, Bapak Prabowo Subianto, Letnan Jenderal mantan, dan calon wakil presidennya adalah Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka ini didukung oleh 5 partai ya. Saya sebut aja yang besar-besarnya. Gerindra, Golkar, Demokrat, ada lagi PAN, ya PSI tapi belum ada di parlemen kan PSI, cuma ada di Jakarta. Ya oke lah, kalian sudah sebut PSI ya sudah. Anak-anak muda kan, ya. 3 partai, 3 calon wakil presiden dan 3 calon presiden. Kalian harus memilih. Yang sudah punya KTP angkat tangan. Rata-rata sudah punya KTP ya. Cuma Vino sama Rafael sama ini yang belum punya KTP. Rata-rata punya KTP, ya. Ini yang datang ke Surabaya tapi kampungnya jauh, itu nanti disuruh minta ke sekolahnya ya. Bagaimana cara memilih bulan Februari tanggal 14 walaupun kampung kita di daerah. Bagaimana memilih di Sedati? Itu minta ya. Tolong diminta ke Pak Buyung. Warga negara yang baik harus menentukan pilihan, amin. Terserah Pak, saudara milih siapa? Apalah itu, jangan pengaruhi saya. Pendeta sudah ada aturannya ya. Pendeta di ruang publik, di tempat ibadah tidak boleh menunjuk satu pasangan. Jemaat tapi harus memilih dari 3 ini. Ya. Mana yang mirip saya? Bukan. Dari 3 calon presiden wakil presiden ini kita harus menentukan pilihan, tidak boleh golput. Amin. Jangan golput. Kita orang yang sudah dewasa itu buktinya punya KTP harus menentukan pilihan. Tuhan katakan kepada Maleaki, bilang kepada bangsa Israel, pilih. Ada 2 yang harus dipilih. Yang pertama, hari itu akan datang seperti jerami yang terbakar. Itu maksudnya adalah hari-hari penderitaan. Hari-hari yang disebut dengan tribulasi. Kesukaran yang besar akan terjadi bagi bangsa Israel. Tapi yang kedua Tuhan bilang, kamu akan berjingkrak-jingkrak, kamu akan sukacita, kamu akan bahagia. Pilih mana? Kalau saya panjangin khotbah saya ini luar biasa panjangnya ya. Masa kesukaran yang dimaksudkan pada ayat yang pertama itu adalah ada 7 kali 3 tanda dalam kitab Wahyu. Saudara baca nanti ya, mulai pasal 6 sampai pasal 17 kitab Wahyu. Saudara akan ketemu ini. 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Inilah bentuk penderitaannya. Saudara baca aja di rumah. Tetapi yang kedua Tuhan katakan, kamu akan mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita yang luar biasa. Kita pilih yang mana saudara? Pilihlah kehidupan. Pilihlah kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita menyanyikan lagu terakhir tadi, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih atas kemurahan-Mu. Ini bukan pesan-pesan yang terakhir, bukan pesan kematian, tapi pesan yang mengingatkan sebagai pesan yang membawa kehidupan. Tolonglah kami untuk kami mampu memilih kebahagiaan bagi rumah tangga kami, kebahagiaan bagi usaha kami, kebahagiaan bagi keluarga kami. Tambahkan iman kami Tuhan. Terima kasih untuk minggu terakhir pada bulan ini. Kami dinasihati oleh firman. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu. Oh
teguhkan iman kami. Sudah dewasa, sudah waktunya Tuhan, kami harus mandiri. Sudah bertahun-tahun kami mengikut Yesus, bahkan puluhan tahun kami mengikut Yesus. Tapi ampuni kami karena iman kami masih seperti anak-anak. Tuhan, kami bersyukur di penghujung bulan ini kami dinasehati agar kami dewasa. Tidak harus terus diulang-ulang diomongi lagi. Sudah waktunya kami bisa mandiri, mengerti apa yang baik dan yang jahat. Tolonglah kami Tuhan. Setelah kami belajar dari firman-Mu, 400 tahun Engkau diam tidak berbicara kepada Israel, bukan karena Engkau meninggalkan mereka. Engkau ingin mendidik, Engkau ingin mendewasakan. Jika hari ini Engkau tidak membiarkan kami tiap minggu ada firman Tuhan di sini, maka kami lebih dicintai lagi berarti oleh Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus melakukan firman-Mu, bertumbuhlah dan berbuah dalam hidup kami, menghasilkan keajaiban. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan persembahan, mengembalikan milik-Mu untuk dipakai di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Seberapapun yang ada yang kami miliki, kami mau mempersembahkannya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pelayan persembahan kami persilahkan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Ku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Mohon waktunya sebentar ya. Pengumuman untuk kita, setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu. Minggu lalu tidak ada sekolah minggu ya, karena mati listrik.
Nah, kemudian ibadah hari Selasa ada ibadah 2 di tempat ini jam 6 sore. Di tempat ini di atas dan di bawah. Dan ya, 2 puasa. Untuk hari Selasa itu ada 2 puasa. Kita di sesi pertama jam 9 pagi di sini bagi Bapak Ibu Saudara yang merindu ikut bergabung untuk doa. Kita jam 9 di sini berdoa ya. Kemudian sesi keduanya kita di sore harinya jam 6 sore. Kemudian untuk hari Sabtu ada ibadah youth, nanti akan diinfo oleh youth pastornya. Kemudian hari Minggu ada ibadah minggu di tempat ini jam 8 pagi dan akan dilanjut dengan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Pada minggu yang lalu kita sudah mengadakan baptisan air, mohon ditampilkan. Bagi Bapak Ibu yang tidak hadir bisa melihat bersama dengan kami. Ada 3 jiwa yang menyerahkan diri untuk dibaptis pada hari Minggu. Itu Pak Aji, Oma Gim dan Oma Heni ya. Ada 3 orang yang dibaptis. Nanti akan kita umumkan lagi untuk periode baptisan air pada tahun mendatang kayaknya ya. Kemudian tetap kami ingatkan dan mohon dukungan doa dan dana untuk acara Natal kita GBT Healing Insight yang akan kita adakan pada tanggal 23 Desember pada hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berkorban untuk perayaan Natal kita, silahkan memberikan di amplop dan menulis untuk perayaan Natal. Bisa langsung dimasukkan di kantong kolektor yang lagi beredar atau langsung diserahkan kepada Ibu Bendahara, Ibu Elpri atau kepada saya juga boleh ya. Dan kita pada setelah acara Natal tersebut tanggal 23 Desember mungkin tanggal 24-nya kita tidak ada ibadah minggu karena kita sudah melakukannya pada tanggal 23. Harapan kami sih adik-adik Politeknik juga bisa bergabung dengan kami ya pada tanggal 23 hari Sabtu ya untuk perayaan Natal bersama di tempat ini. Mohon dukungannya untuk doa untuk kita semua karena ini minggu terakhir. Jadi bulan depan kita sudah masuk di November ya. Kalau dihitung tinggal berapa minggu? 6 kurang lebih ya. Jadi segala budget yang sudah kita sampaikan kapan hari, laporan dari bendahara, kepentingan-kepentingan yang kita butuhkan, pembicara yang dari luar yang kita undang untuk konsumsi, nanti saya akan komunikasikan di grup kita bagaimana kita mengarrange konsumsi ya untuk kita pergunakan dalam acara Natal tersebut ya. Itu saja pengumuman dari kami. Jadwal para pelayan nanti akan kami masukkan di grup kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan mengagungkan nama Tuhan. Kami penuh sukacita akan mengakhiri ibadah kami, namun kami teringat untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Kami dia cucu dari Pak Yefta yang saat ini sakit di Bali, hamba-Mu Bapak Pendeta Elroy Manalu yang dalam keadaan sakit di bagian jantung Tuhan yang cukup serius di Pulau Batam. Kami berdoa untuk kedua anak-Mu ini. Di sini kami berdoa dengan iman percaya kepada Tuhan
memohonkan kasih karunia-Mu Tuhan menjamah, menyembuhkan anak kami Kamedia, hamba-Mu Pendeta Elroy Manalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkuasa menjamah mereka dimanapun mereka sekarang ini sedang terbaring. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Berdoa untuk anak-anak kami yang masuk minggu ujian, yang sedang menyelesaikan ujiannya, menyelesaikan studi akhir, dan juga Tuhan sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa untuk anak-anak muda ini, soko guru, tiang yang kokoh bagi gereja di masa depan. Berikan mereka sukacita untuk nyaman dan tentram berada di gereja. Berikan mereka sukacita ketika beribadah. Biarlah tambah-tambahkan iman mereka ya Tuhan. Berdoa untuk kami orang tua, dewasa muda yang sudah lanjut usia. Bahkan anak kami yang masih sekolah minggu. Inilah hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu berjalan memasuki bulan akhir, bulan November ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hidup kami. Kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu. Pelayanan kami di tempat ini maupun di panti jompo rumah Wanula, kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu. Engkau pemilik pelayanan ini, maka kami kembalikan semua ke dalam tangan-Mu. Jika kami akan kembali sebentar, perjalanan kami ke tempat kami masing-masing, mohon lindungi sertai kami penuh sukacita bertemu dengan keluarga kami. Dan sidang jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu setia mengasihi engkau, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian, yang menyertai engkau di sepanjang jalanmu, melindungi engkau, dan jika engkau menghadapi pergumulan, Roh-Nya yang kudus memberikan engkau kemenangan. Pulanglah bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa,